Shalom, apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hai adik-adik, apa kabarnya? Hari ini Ibu Yohana akan menyampaikan renungan kita dari Yeremia. Wah, kita sudah sampai ke Yeremia ya. Sudah lebih dari setahun kita belajar dari Kejadian. Nah, sekarang kita udah sampai ke Yeremia. Kita belajar hari ini dari Yeremia 3 ayat yang ke-14 sampai Yeremia 4 ayat 1 sampai yang ke-4. Panjang ya, tapi seperti biasa Ibu Yohana akan menyederhanakannya supaya adik-adik memahaminya. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena hari ini kami diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Adik-adik yang baik, Ibu Yohana akan membaca ayat yang ke-14 saja. Nanti Ibu Yohana akan sambung dengan beberapa ayat. Ayat 14, kembalilah hai anak-anak yang murtad, demikian firman Tuhan, karena akulah Tuhan atas kamu. Apa itu arti murtad? Adik-adik pernah dengar arti murtad? Murtad ini artinya sangat tajam, sangat dalam, dan menyakitkan. Murtad itu artinya seseorang yang meninggalkan keyakinannya untuk beralih ke keyakinan yang lain. Contohnya gini, pertama dia Kristen, pertama dia menyembah Yesus, tetapi akhirnya dia tidak menyembah Yesus, tidak percaya Yesus, tidak jadi Kristen lagi, tetapi memeluk agama lain. Nah, itu bisa dikatakan murtad. Murtad ini artinya sangat tajam. Dan kalau adik-adik dikatain kayak gitu pasti tidak akan happy, tidak akan senang atau tersenyum. Karena ini kata-kata yang cukup kasar. Tuhan mengata-ngatai orang Israel itu murtad karena orang Israel yang dulunya disayang, diberkati dengan melimpah, diberikan mujizat demi mujizat, tetapi akhirnya mereka malah menyembah berhala. Mereka tidak percaya lagi pada Tuhan. Mereka hidupnya tidak bergantung lagi pada Tuhan, tetapi hidup mereka bergantung pada keinginan mereka sendiri. Bahkan mereka sudah mulai meninggalkan kebaikan Tuhan. Sungguh luar biasa kelakuan mereka ya. Luar biasa, bukan baik ya, luar biasa jahat mereka ini. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Ayat yang ke-22, kembalilah hai anak-anak murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari kemurtadanmu. Tuhan masih baik. Tuhan masih menginginkan mereka kembali. Tuhan ingin sekali mereka kembali supaya mereka diberkati. Adik-adik punya teman dekat nggak? Misalnya kamu punya teman yang selalu ada di sampingmu, bermain bersamamu, jajan bareng, berbagi snack bareng, berbagi mainan bareng, berangkat sekolah atau di sekolah main bareng, ngerjain PR bareng, wah semuanya bareng dan dekat sekali. Tiba-tiba temanmu yang selalu bersamamu ini pergi, malah main sama orang lain, tidak mau lagi main sama kamu. Nah, apa perasaanmu? Apakah kamu senang? Apa kamu bahagia? Atau kamu merasa biasa-biasa saja? Pastinya kamu sedih karena kehilangan teman yang selama ini dekat padamu. Kamu pasti berpikir, apa ya salahku ya? Kenapa dia bisa pergi? Kenapa dia langsung memilih orang lain daripada aku? Aku melakukan kesalahan apa ya? Pasti adik-adik berpikiran seperti itu. Rasanya pasti tidak nyaman. Begitu juga Tuhan, saat ada anak-anaknya yang selama ini diberkati dan dilindungi, bahkan dijagai dengan sangat baik, tiba-tiba malah tidak mempercayai Tuhan. Tuhan sangat sedih. Mereka yang meninggalkan Tuhan pasti tidak akan diberkati, pasti akan menghadapi kesulitan. Tetapi Tuhan masih baik, mengajak kembali, mengajak untuk bertobat kembali. Ayat yang kedua dari pasal yang keempat, jika dalam kesetiaan, keadilan, dan kebenaran engkau bersumpah demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan memohon diberkati dalam Dia dan berbunga dalam Dia. Jadi harus ada pertobatan adik-adik. Kemarin kita Paskah memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kita semua. Itu supaya kita tuh menjadi selamat, kita tidak binasa, masuk neraka, dan kita memperoleh kemenangan bersama kemenangannya. Tetapi saat adik-adik atau ada seseorang yang murtad,
meninggalkan Tuhan. Dan akhirnya dia sadar dan kembali lagi bertobat kembali. Di Roma 6 ayat 6. Di Roma 6 ayat 6 mengatakan orang itu seperti menyalibkan Tuhan Yesus untuk kedua kali. Wah, serem ya. Makanya adik-adik harus tetap setia pada Tuhan supaya adik-adik tidak mengalami kemurtatan. Adik-adik tidak meninggalkan Tuhan, selalu hidup dalam Tuhan. Pasti setiap ibadah pasti ditanya oleh pendeta, guru-guru sekolah minggu, siapa yang percaya Yesus? Harus angkat tangan, karena sepenuh hati kita percaya pada Dia. Kita percaya Yesus sudah mati di kayu salib untuk kita semua, dan korban Kristus harus kita muliakan dan menjadi gaya hidup kita. Kita tidak boleh menjadi anak-anak yang nakal, kita tidak boleh menjadi anak-anak yang menuruti keinginan hawa nafsu, tetapi mulai berjuang ya adik-adik untuk menuruti keinginan Tuhan, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi anak-anak yang cakap dalam segala hal, di dalam perlindungan dan tuntunan Tuhan, supaya engkau diberkati dan menjadi berkat. Seperti ini tadi ayatnya, bahwa mereka yang bertobat dan kembali pada Tuhan yang setia, mereka akan berlimpah-limpah, mereka akan bermegah, mereka akan dipenuhi dengan sukacita yang melimpah. Nah adik-adik, maukah engkau percaya Yesus untuk selama-lamanya? Siapakah yang di sini belum percaya Yesus? Kalau engkau belum percaya Yesus, yuk kita mulai belajar mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita tutup Alkitab kita berdoa. Ikuti doanya Ibu Yohana ya. Tuhan Yesus, hari ini kami mau percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya Tuhan Yesus yang mati di kayu salib sudah menebus kami dari dosa-dosa kami, dan kami sudah selamat. Berkati kami supaya kami terus hidup dalam kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sampai bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Habatus Renungan Harian Anak.